Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kawan? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Baik. Mohon maaf, saya minum dulu. Di situasi hari ini barangkali kami masih menemani teman-teman semuanya, ya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kami ingin berbagi berkaitan dengan rancangan undang-undang yang saat ini sedang berpacu dengan waktu, tetapi masih banyak aspirasi di seputar perkoperasian. Baik, mari kita coba renungkan pokok-pokok pemikiran. Sebenarnya ada apa dan bagaimana? Apakah suara daripada aktivis petani, maksud kami aktivis koperasi, didengar pihak-pihak terkait termasuk DPR, termasuk di tingkat Kementerian Koperasi dan UKM? Mari. Rancangan undang-undang ya, koperasi sebenarnya mau dipacu di bulan Oktober 2022. Ya, dipacu. Dalam arti kata dipacu, dipercepat begitu. Dari Deputi Bidang Perkoperasian ya di Kemenkop UKM sempat memberikan wacana bahwa berbagai pertimbangan agar ada payung hukum yang pasti, maka rancangan undang-undang dikebut. Biar apa? Biar selesai. Karena diwacanakan ketika undang-undang nanti selesai dan disahkan, maka ya akan menjadi pengganti Undang-Undang Perkoperasian nomor 17 tahun 2012 yang sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya kembali kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 ya, perihal perkoperasian. Nah, kenapa dulu undang-undang tersebut sempat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi? Ada apa? Nah, seharusnya kita belajar dari sini. Idealnya berkenan dari pihak-pihak terkait untuk tidak gerasa-gerusu, untuk tidak tergesa-gesa, tidak harus berpacu dengan waktu. Kalau memang belum sempurna, idealnya disempurnakan. Kalau tahun ini belum sempurna, ya disempurnakan tahun depan. Idealnya. Sehingga jangan sampai ketika undang-undang koperasi sudah disahkan, kemudian digugat sama aktivis koperasi, akhirnya dibatalkan demi hukum di Mahkamah Konstitusi. Ya, ingat, koperasi adalah lembaga non-perbankan yang tentunya sejarahnya beda. Lahirnya dengan perbankan, dengan koperasi beda. Karena koperasi intisarinya di asas gotong royong dan kekeluargaan. Nah, sehingga tentunya akan disesuaikan dengan banyak perkembangan. Perkembangan disesuaikan dengan kondisi, ya. Ditingkatkan kualitas pengawasannya, ya. Ketika berbasis online, ada pinjaman online, oke, ditertibkan, ya. Oknum yang menyalahgunakan, tentu ada sanksinya dan dibina atau harus berhadapan hukum, oke. Tetapi sikap terburu-buru yang kami khawatirkan justru akan menjadi masalah baru di masa depan. Itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang orang membaca, ini kepentingan kapitalis atau orientasi koperasi itu sendiri atau menjaga teman-teman ya publik atau mungkin konsumen atau anggota atau masyarakat. Nah, tentunya sebenarnya begini, ketika koperasi kembali kepada aturan koperasi dan nafas koperasi aman. Kalau terjadi oknum yang nakal, terjadi koperasi abal-abal, ini yang salah oknumnya sebenarnya.
Ya, oknumnya. Tidak semua koperasi jelek. Mungkin ada oknum yang jelek. Misalnya 1.000 koperasi. Yang jelek 10% misalnya. Berarti yang ditindak, yang bertanggung jawab adalah yang 10% tadi. Oke. Nah, adapun misalnya terjadi penyempurnaan sistem, aturan, regulasi, tidak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari esensi ekonomi kerakyatan. Jangan keluar dari asas kekeluargaan dan gotong royong. Itu esensinya. Kecuali, maaf bosku, mau dirubah menjadi kapitalis. Ekonomi kerakyatan berubah menjadi kapitalis. Sudah selesai. Bisa dipastikan kalau niat nawatunya ekonomi kerakyatan dirubah menjadi ekonomi kapitalis, pasti akan ambyar lembaga-lembaga koperasi dan sejenisnya. Ini analisa. Nah, apakah teman-teman setuju? Kalau tidak setuju, boleh kasih masukan dan sharing hari ini. Kemudian, kalau saat ini masih menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, memang yang terjadi undang-undang sebelumnya Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan. Saya bilang tadi, terlalu tergesa-gesa menimbulkan masalah baru. Maka dengar aspirasi dari teman-teman. Ya, saya tahu banyak persoalan di sekitar kita, tetapi acuannya harus jelas. Koperasi itu bangkit dari ekonomi kerakyatan, bangkit dari asas kekeluargaan dan gotong royong. Ya, jangan dirubah menjadi nafas-nafas kapitalis. Ya, jangan dirubah menjadi PT. Ya, bukan PT secara kelembagaan, esensi nafas PT. Nafas koperasi beda dengan nafas perseroan terbatas. Ya, oke. Baik, jadi undang-undang yang baru digodok ini memang ada beberapa pemikiran dari pemerintah, ya dari dinas koperasi, dari kementerian bahwa idealnya masukan berbagai pihak terkait ada lembaga penjamin simpanan di tingkat koperasi. Sehingga koperasi itu menawarkan ketenangan, ketentraman bagi anggota atau bagi publik. Diharapkan memang masukan berbagai pihak terkait bahwa lembaga koperasi ada lembaga penjamin simpanan. Oke, itu. Sebenarnya dari sisi ini, lembaga-lembaga koperasi, misalnya BMT atau konsep, ada koperasi yang koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS, ya atau BMT misalnya, itu beberapa koperasi sudah punya dana cadangan risiko. Ada juga modal cadangan, ada bahkan beberapa koperasi yang sudah membuat lembaga pengamanan secara mandiri dalam bentuk misalnya dana ta'awun, dana yang dicadangkan. Sebenarnya koperasi juga sudah memperhitungkan itu. Tetapi lembaga penjamin simpanan ini dilakukan secara pribadi kelembagaan. Itu, ya. Itu yang terjadi. Sekali lagi, itu yang perlu dicermati dan sangat dicermati bahwa lembaga koperasi ini benar-benar harus bebas dari berbagai intervensi, ya. Iya, harus punya sifat-sifat kemandirian, gitu, ya. Sifat-sifat kemandirian, ya tentunya berdasarkan sifat-sifat koperasi tersebut. Jangan sampai koperasi ini menjadi momok baru, ya. Momok baru apa? Ya kalau diintervensi di sana sini kan menjadi masalah baru. Kalau diintervensi di sana sini akan menjadi masalah baru. Idealnya nafas-nafasnya sama dengan nafas kekeluargaan dan gotong royong. Jangan dihancurkan menjadi kapitalis. Nah, itu, ya. Jadi, kemudian 2, bagaimana dengan kepailitan? Kadang ada oknum koperasi yang nakal sehingga muncul pailit. Tentunya itu diatur sama pemerintah.
Di koperasi juga diatur dengan aturan main, ya. Hanya saja memang butuh penyempurnaan di sana sini. Butuh kehadiran pemerintah, ya. Tetapi ingat, esensi koperasi adalah esensi ekonomi kerakyatan. Yang punya pun adalah orang-orang kecil, misalnya kelompok tani, kelompok pedagang kecil, kelompok konsumen. Ini melakukan paguyuban. Ada yang sifatnya prakoperasi, ya belum izin prakoperasi, atau mungkin kelompok-kelompok pemberdayaan ekonomi kecil. Kalau ini harus dengan persyaratan mutlak yang tinggi, maka yang terjadi akan menjadi masalah baru, gitu loh. Akan menjadi masalah baru. Maka sekali lagi harus dicermati, ya dicermati, jangan sampai bahwa ya ini menjadi menjadi bumerang bagi koperasi. Gitu. Kalau bumerang ya sudah ambiar. Kenapa ambiar? Lah piye, intervensinya terlalu kental. Kalau intervensinya terlalu kental, sehingga lembaga koperasi ini menjadi hancur. Gitu. Ini hanya masukan dan sharing begitu. Kemudian juga bank-bank BPR yang tak bisa masuk di PKPU, ada beberapa catatan begitu. Memang esensi koperasi itu rapat anggota itu menjadi keputusan tertinggi. Gitu loh. Sehingga memang butuh keseriusan pengurus, butuh kejujuran, butuh amanah. Ya. Bagaimana dengan hal-hal terkait? Oke, bisa sajalah. Diintervensi boleh asalkan tidak melepaskan diri dari nafas-nafas koperasi. Gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya rancangan undang-undang koperasi yang baru ini akan menjadi instrumen perlindungan koperasi dan UMKM. Sebenarnya kita tahu ya niat baik pemerintah akan hadir di dalam rancangan undang-undang ini, akan mengatur aturan main di dalam perkoperasian. Hanya saja memang butuh kearifan yang tadi harus menjaga stabilitas koperasi pada umumnya. Kalau disamakan dengan lembaga perbankan atau BPR, ya pasti tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dari sisi kemampuan dan segala macamnya. Biarpun sekarang sudah ada klasifikasi. Ya ada KUK, ada pengelompokan koperasi. Dengan jumlah asetnya, dengan jumlah anggotanya sudah dilakukan. Makanya penyempurnaan dari waktu ke waktu diperlukan. Tetapi ingat, kembali ke kitahnya, bahwa koperasi adalah ekonomi kerakyatan berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Bukan sedikit-sedikit sanksi, pidana, denda. Makanya ada solusi bagi rakyat kecil. Kalau rakyat kecil dipukul dengan kebijakan-kebijakan yang regulasi, yang menyudutkan berbau kapitalis, bisa dipastikan ekonomi kecil akan hancur. Gitu. Ini hanya analisa-analisa. Kemudian memang diperlukan ya regulasi berkaitan dengan undang-undang perkoperasian bagi ya mitra-mitra koperasi, mitra-mitra UMKM pasti. Semuanya memang diperlukan dalam rangka mengamankan sehingga ke depan pemerintah tidak dipersalahkan. Kita tahu niat baik Kementerian Koperasi UKM yang akan mengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Itu yang dianggap sudah kedaluarsa. Ada yang dianggap tidak lagi memadai dengan adanya pinjaman online dan segala macamnya. Juga tidak memadai yang berkaitan dengan aspirasi, kepailitan, aspirasi, resiko. Bahkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan-kepentingan personal. Sebenarnya kalau itu dunia pertanian, kalau ada hama, yang dirusak itu jangan tanamannya, jangan sawahnya. Yang diambil itu hamanya, hama tikusnya. Ibarat kita menanam ya, tanaman. Ada hama tikus di sana.
ya udah hama tikusnya dipegang. Itu ada dijerat, dijebret gitu. Bukan ladangnya, sawahnya yang dihancurkan, bukan gitu. Ya. Kalau misalnya undang-undang itu disahkan tidak, maaf ya, mendengarkan aspirasi aktivis daripada koperasi, atau dengan kata lain nekat, gigi mongso, tergesa-gesa, dipastikan ke depan akan ada gugatan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Dipastikan pasti akan ada teriakan-teriakan. Dipastikan pasti ada korban-korban berikutnya. Oke, makanya harus dicermati dengan arif dan bijaksana, gitu loh. Maka sebenarnya operasi memang diharapkan bisa mandiri. Kemudian ada lembaga ya pengawas independen. Maksudnya apa? Mencermati gerak-gerik daripada koperasi, apakah ini standar dalam mencurigakan atau tidak, misalnya begitu. Ya, maka memang diatur koperasi yang skala besar. Nah, itu perlu dicermati pengawasannya. Itu pasti karena di peraturan yang berikutnya pengawasan udah dicermati. Sebenarnya bicara pengawasan itu di pengalaman kami di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Jadi ada 4 pengawasan. 1, muhasabah. Muhasabah itu anggota mengawasi dirinya sendiri. Entah itu anggota pengurus, anggota pengelola, entah itu anggota pemanfaat misalnya. Semua yang terlibat anggota harus muhasabah. Mengawasi dirinya sendiri untuk tidak merusak koperasi. Kemudian yang kedua, di setiap koperasi biasanya ada SPI. Ya, ada personel atau petugas staf yang melakukan pengawasan internal. Nah, itu pengawasan internal itu yang terjadi. Sehingga SPI ini berfungsi sebagai pengawasan. Ada juga pengawasan yang bersifat independen seperti misalnya akuntan publik. Nah, kemudian ada pengawasan yang dari dinas, dari pemerintah. Itu juga ada. Nah, ada lagi sekarang pengawasan yang dibuat. Pengawasan sistem software, IT. Itu juga bagian dari pengawasan. Maka bisa dipastikan sebenarnya koperasi-koperasi modern tadi yang berskala daerah, regional atau pusat sudah mulai memantaskan diri berakrab dengan IT, informasi dan teknologi, sehingga semuanya dikondisikan aman dan nyaman, tidak ada persoalan yang sangat berarti, begitu loh. Jadi ya semuanya diatur, termasuk ke depan berkaitan dengan kepailitan itu, monggo mau ditetapkan pejabat yang berwenang, ya monggo, tapi memang harus ada standarisasi. Jangan nanti atas nama kebencian ditutup. Padahal maaf, ini ada aturan main di Undang-Undang Koperasi tadi, termasuk keputusan itu di rapat ya RAT, rapat anggota tahunan misalnya begitu. Tetapi kalau ada nanti regulasi yang mengatur bahwa OJK atau pemerintah berhak menutup, ya enggak masalah, tapi ditertibkan. Yang penting transparan gitu loh. Ya, oke. Jadi yang kadang-kadang kita tidak pas bahwa sanksi pidana itu dibutuhkan dalam rangka melindungi lembaga dan badan hukum atau anggota, boleh. Misalnya koperasi, ada oknum ya pengelola atau pengurus nakal, sudah harus bertanggung jawab secara hukum. Tapi ketika itu bangkrut karena pailit, nah beda lagi. Itulah yang akan diatur detail sama pemerintah. Betul. Tapi yang agak kemarin teman-teman itu berteriak, kenapa pengawasannya, kenapa izinnya itu masuk di OJK? Lah terus sejauh mana dinas koperasi, aspek manfaatnya dan segala macamnya? Apakah ditinggalkan begitu saja? Ibaratnya sudah punya induk, harus diasuh induk lain. Iya, ini jadi wah bagaimana gitu loh. Ya. Oke. Memang sanksi pidana itu dibutuhkan ya untuk melindungi lembaga atau badan hukum.
Ya, saya percaya sanksi ada. Karena setiap koperasi tentu ada kebijakan tertentu untuk segala pengamanan begitu. Nah, bagaimana dengan oknum? Ya, dimanapun oknum ada, itu perlu diantisipasi. Oknum itu selalu hadir di sekitar kita yang mengganggu stabilitas koperasi. Makanya perlu dicermati. Nah, jadi ketika Undang-Undang Koperasi nomor 17 2012 itu dibatalkan, kembali kepada kita hanya Undang-Undang nomor 25 1992. Memang lucu. Undang-undang tidak mendengarkan atau bahasanya kurang merespon aspirasi masyarakat, akhirnya digugat. Kandas tidak berlaku. Kalau begitu kan kasihan. Kasihan teman-teman DPR yang membuat, kasihan menghabiskan waktu, akhirnya mentah dibatalkan. Nah ini loh, ini yang sering kali menjadi permenungan bagi kita. Eman, rapat, bola balik rapat akhirnya dibatalkan di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Makanya sekali lagi, ya harus kerjasama lah antara aktivis koperasi, masyarakat, dengan pemerintah, dengan kementerian, dengan dinas koperasi. Bagaimana agar semuanya berlangsung dengan baik. Jangan sampai memberatkan daripada teman-teman aktivis koperasi, juga koperasi yang sudah ada. Kalau koperasi itu mau disikat jadi BPR, jadi perbankan, sudah kiamat. Karena esensinya koperasi bukan lembaga perbankan, lembaga non perbankan. Gitu. Jadi koperasi sebenarnya adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Ingat ini, itu yang dicamkan. Jadi ukuran manusia itu bukan uang, tapi tadi kekeluargaan dan kebersamaan tadi. Kalau manusia hanya ngitungnya uang, sudah itulah yang saya katakan kapitalis. Uang dan uang, denda dan denda gitu. Seakan-akan dunia ini tidak ada pilar kecuali uang gitu loh. Semuanya diselesaikan dengan uang, seakan-akan begitu gitu loh. Baik, jadi di Undang-Undang nomor 12 1967 bahwasanya organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang atau badan hukum. Itu yang kami sampaikan koperasi tadi. Jadi jelas definisinya. Ya ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Anggotanya ada orang yang berbadan hukum. Gitu loh. Jadi kita harus paham, benar-benar paham dan terus berproses belajar. Gitu loh. Maka di desa ada koperasi unit desa, ada koperasi gabungan kelompok tani misalnya, koperasi Gapoktan Tani Sejahtera Ngembat Padas misalnya begitu. Kemudian ada pelaku misalnya paguyuban pedagang kecil begitu. Atau mungkin bahasanya talangan solusi dana bagi UMKM. Jadi kadang-kadang memang di lapangan begitu. Tidak seindah yang kita bayangkan. Namun demikian kita terus berproses, terus berkarya gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau memang ada oknum yang melukai, entah itu pinjaman online, entah itu yang pinjaman langsung, kalau tidak sesuai tatanan meresahkan, ya sudah, nanti biar ditindak pada pihak-pihak terkait gitu. Paling tidak diarahkan. Segala sesuatu tidak boleh liar, harus berproses, harus berizin. Kalau tidak menjadi masalah baru gitu loh. Jadi sebenarnya jangan khawatir karena ada peraturan Menteri ya, Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2020 perihal pengawasan koperasi. Artinya dari peraturan Menteri Koperasi dan UKM ini pemerintah sudah hadir. Pemerintah benar-benar hadir. Hanya saja memang bagaimana kehadiran ini tidak merugikan daripada teman-teman anggota koperasi gitu loh ya. Jadi ingat, koperasi adalah lembaga non bank, bukan bank.
Jangan dijadikan kapitalis baru gitu loh. Jadi memang ya rumornya koperasi memang diawasi oleh OJK. Ini sudah menjadi rumor yang luar biasa. Bahkan beberapa teman PBMT, beberapa teman aktivis paguyuban memberikan suara, masukan yang positif bagi pihak-pihak terkait gitu. Jadi ada forum komunikasi koperasi Indonesia yang sering disebut istilahnya ya Forum Komunikasi Koperasi Indonesia. Ini ya tempat menyoroti karena rancangan ya pengembangan penguatan sektor keuangan ya jadi RUU PPSK yaitu rancangan undang-undang pengembangan penguatan sektor keuangan. Ada pasal 191, pasal 192 dan 298. Nah, ini yang disoroti teman aktivitas koperasi di bawah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berarti kita itu gimana? Kita kan lembaga non-bank. Kenapa mau dibawa ke sana? Ini loh yang teman-teman istilahnya harus dicermati. Nanti kalau izinnya dari OJK, pencabutan dari OJK ini menjadi masalah baru. Kenapa tidak dikembalikan ke dinas koperasi atau pihak yang terkait seperti munculnya yaitu aturan mainnya tadi. Gitu. Makanya harus dicermati. Jangan sampai tidak dicermati. Kalau tidak dicermati akan menjadi masalah baru dalam kehidupan. Sebenarnya sudah cukup ya peraturan menteri tentang koperasi ya, khususnya nomor 9 2020 tentang perihal pengawasan. Itu makin sempurna. Belum lagi masing-masing koperasi punya cara pengawasan sendiri. Ya punya cara sendiri. Gitu. Itu jadi forum Forkopi, forum komunikasi ya, koperasi Indonesia. Ini yang berjuang mau mendudukkan koperasi selaras dengan koperasi, selaras dengan ide-ide dasar koperasi, bukan dijadikan kapitalis gitu loh. Jadi koperasi itu ya sekali lagi gotong royong dan kekeluargaan. Kalau jiwa gotong royong dan kekeluargaan nggak ada ya sudah jangan bermain koperasi. UD saja usaha dagang atau individualis saja. Memang koperasi itulah identik dengan kebersamaan gitu loh. Jadi jangan sampai koperasi yang semula dengan kekeluargaan tahu-tahu dimasukkan OJK, sanksi denda. Ini menjadi kapitalis. Pertanyaan saya kapan penyelesaian secara kekeluargaan? Secara rupiah memang kita hadir itu dalam rangka dakwah ekonomi syariah. Gitu loh. Paling enggak kita sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi teman-teman dari Forkopi berjuang sampai ke Menteri Keuangan, Komisi 11 DPR, Ketua DPR, Ketua MPR, semuanya sudah berjuang. Ya, ada yang duduk di rumah tapi berdoa, ada yang sholat malam berdoa adalah perjuangan kita. Sehingga semuanya berjalan lancar gitu. Jadi Forkopi itu ya dikembalikan ke terkait itu gitu. Jangan sampai menjadi masalah baru gitu loh. Jadi pengawasan koperasi yang nomor 9 tahun 2020 itu ya, peraturan menteri koperasi dan UKM. Maka pengawasan itu dilakukan di tingkat kementerian ya, provinsi atau daerah gitu loh. Nah, makanya ya harus cermat. Jangan sampai menjadi kita tumbang, jangan sampai menjadi masalah baru dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya OJK itu untuk siapa toh? Misalnya OJK itu biaya pembiayaan ekspor, nah gitu ya. Kemudian pegadaian, pinjaman, pembiayaan perumahan, permodalan nasional madani (PNM), ada dana ya, ada dana-dana asuransi yang lain ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya memang tidak gampang, semuanya berproses, bosku. Berproses, semuanya menjadi langkah kebaikan bagi kita,
Jangan sampai langkahnya tidak baik, akan menjadi masalah baru dalam kehidupan. Saya pikir itu teman-teman sekedar masukan, sekedar sharing yang berkaitan dengan perkoperasian. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama saya Kang Toto ya di Bingkai channel Sukamto Sastro di Mejo channel. Terima kasih, bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.